Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, selamat pagi. Ketemu lagi kita di podcast Stand atau Stand Podcast yang setiap hari atau setiap minggunya kita selalu menghadirkan beberapa narasumber yang kita akan ngomong tentang beberapa hal di dalam dunia pendidikan, pendidikan kejuruan, human resources, atau tentang pengembangan training. Hari ini kebetulan saya dapat ketemu nih sama teman saya kembali. Udah lama banget nih kita nggak ketemu gitu ya. Nah, ini salah satu ahli, kalau saya bilang itu dia ahli di bidang human resources, habis itu dengan pendidikan kejuruan. Ini dulu kuliahnya sama saya, tapi beliaunya lebih pinter. Nah, perkenalkan, ini adalah Mas Fuad Indra. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Setelah beberapa dekade kita nggak ketemu gitu. Next kita akan ngomongin tentang bagaimana sih suatu kalau saya itu lebih ke koris tentang human resources. Human resources. Terus habis itu kita ngomongin tentang apa sih hubungannya human resources itu menjadi penting. Ya, jadi secara umum saat ini kompetisi di semua bidang semakin ketat, Mas. Jadi SDM itu merupakan aset yang berharga dan strategis yang dapat menentukan keberhasilan pada suatu organisasi atau industri. Oke, berarti kalau kita dianggap lebih luasnya itu human resources ini adalah aset utama dibandingkan dengan, ya kita memang butuh modal ya, kita butuh teknologi, tapi kalau ada modal, ada teknologi, nggak ada yang bisa ngoperasiin, nggak punya kompetensi, kan sama aja gitu lah. Terus berarti SDM itu yang bagus itu yang seperti apa sih? Jadi SDM bukan sekedar faktor produksi, jadi mereka itu investasi yang sifatnya jangka panjang, yang mampu memberikan keunggulan kompetitif pada suatu organisasi secara sustainable seperti itu. Nah, padahal pengetahuan, keterampilan, kreativitas, terus inovasi karyawan itu menjadi poin utama dalam menghadapi dinamika pasar yang selalu berubah. Gitu. Berarti menarik ya. Kalau seumpamanya SDM ini memang dijadikan suatu foundation di dalam sebuah organisasi industri, bahwa mereka ini atau human resources ini adalah investasi jangka panjangnya. Betul. Nah, mungkin kalau dibilang seperti itu, ini kan nggak banyak nih, Mas, yang berpikiran seperti itu. Ya. Nah, boleh nggak, Mas, next selanjutnya itu Mas bisa menjelaskan, saya ini orang awam ya, saya pengen tahu pentingnya perspektif investasi dalam pengelolaan SDM itu yang gimana sih, Mas? Oke. Betul, Mas. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan sedikit mengurai tentang pentingnya investasi dalam pengelolaan SDM atau human resource. Dengan fokus tersebut, bagaimana keputusan strategis manajerial dapat mempengaruhi produktivitas, retensi, dan keunggulan kompetitif organisasi seperti itu. Oke, menarik ya. Silakan. Mungkin bisa dijelaskan itu ada berapa faktor sih, Mas? Ya. Jadi ada 6 faktor yang saya ketahui, yaitu yang pertama terkait dengan pertimbangan investasi sumber dayanya, lalu investasi dalam pelatihan dan pengembangan, yang ketiga praktek investasi untuk peningkatan retensi, lalu ada juga investasi dalam tenaga kerja yang sudah memiliki jaminan pekerjaan, lalu berikutnya yang kelima itu adalah implikasi etika dari praktek ketenaga kerjaan, dan terakhir terkait dengan pendekatan investasi yang modern atau non-tradisional. Menarik ya. Nah, ini ada inovasi non-tradisional alias modern. Berarti yang tradisional nanti kayak gimana ya? Terus habis itu, itu investasi terkait pertimbangan sumber daya manusianya. Ada lagi tadi beberapa faktor yang lain. Mas, boleh nggak aku minta dijelasin satu-satu gitu, Mas? Ya agak panjang ya ini, tapi kita pengen pemirsa kita nih tahu. Nggak cuma saya aja. Gimana? Coba, Mas, monggo, silakan. Jadi saya akan coba uraikan satu persatu apa saja faktor-faktor yang terkait tadi. Yang pertama itu tentang pertimbangan investasi SDM, di mana pertimbangan strategis yang mendasari investasi dalam SDM, termasuk alasan mengapa SDM itu dianggap sebagai aset berharga yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus ya. Lalu pertimbangan investasi dalam sumber daya manusia tersebut melibatkan beberapa faktor penting yang perlu memperhatikan dalam pengambilan keputusan strategisnya seperti itu. Berarti sebelum mengambil keputusan strategis,
seseorang itu atau suatu manajemen itu juga harus memikirkan faktor-faktor yang perlu dilihat gitu ya. Ya mungkin ada pandangan apapun itu gitu kan, mungkin dari strategisnya, jangka panjangnya, spend money-nya, atau seperti apa sih Mas? Ya. Jadi faktor-faktor ini mencakup nilai-nilai manajemen, pandangan terhadap resiko, rasional ekonomi untuk investasi pelatihannya, lalu teori utilitas, dan terakhir alternatif investasi selain SDM. Seperti itu. Bisa, sangat bisa sekali. Jadi memang agak sedikit beda karena ini konteksnya adalah manusia ya. Jadi yang pertama adalah nilai-nilai manajemen. Nah, nilai-nilai dasar manajemen itu memainkan peran yang sangat krusial dalam isu-isu SDM, terutama dalam inisiatif strategis. Nilai dan filosofi manajemen itu tercermin dalam kebijakan dan praktek SDM, seperti bagaimana perusahaan menangani karyawan yang stres selama terjadi perubahan, misalnya merger, akuisisi, nah seperti itu. Jadi perusahaan yang memandang karyawan sebagai investasi akan berusaha untuk meningkatkan nilai modal manusia atau setidaknya mencegah terjadinya penyusutan. Yang kedua itu terkait dengan resiko atau return on investment atau ROI. Ya. Jadi investasi dalam SDM itu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam modal fisik, apalagi percintaan. Karena perusahaan tidak memiliki karyawan secara penuh. Mereka bisa meninggalkan perusahaan itu kapan saja. Dia bisa resign karena suatu hal ingin yang lebih baik atau karena faktor keluarga dan sebagainya. Maka agar investasi ini lebih menarik lagi, maka ROI yang dihasilkan harus cukup besar untuk mengimbangi resiko yang terjadi. Jadi yang ketiga yaitu terkait dengan rasional ekonomi untuk investasi dalam pelatihan. Investasi dalam pelatihan itu dapat dibedakan menjadi pelatihan spesifik dan pelatihan yang sifatnya umum. Gimana tuh? Pelatihan yang spesifik itu mengacu pada keterampilan yang hanya berguna bagi perusahaan tertentu. Sementara pelatihan yang sifatnya umum itu dapat ditransfer ke perusahaan yang lain. Perusahaan cenderung akan berinvestasi dalam pelatihan yang spesifik. Sebabnya adalah karena karyawan tidak dapat dengan mudah membawa keterampilan tersebut ke tempat yang lain, karena bisa jadi kompetensi atau skill di perusahaan yang lainnya tidak sesuai dengan kompetensi tersebut. Gitu. Baik, saya akan jelaskan teori utilitas di human resource. Jadi di sini teori utilitas digunakan untuk mengevaluasi daya tarik finansial dari investasi dalam SDM. Seperti rekrutmen atau pengembangan karyawan seperti di pelatihan tadi. Nah, teori ini akan mencoba untuk menghitung nilai ekonomi dari program dan aktivitas SDM, misalnya dengan menganalisis manfaat finansial dari tes seleksi pada saat mendapatkan karyawan. Nah kan kalau nggak salah tadi kita kan ngomongin tentang pekerja lepas. Di dalam faktor-faktor itu ada pekerja lepas, human resources. Misalnya kamu udah banyak juga suatu perusahaan X, dia tidak karyawannya itu tidak hanya sebagai karyawan perusahaan X itu aja, tapi ada perusahaan dari vendor-vendor lain, misalnya untuk cleaning service atau untuk yang umum-umum tidak spesifik. Nah itu menurut Mas Wadili gimana sih faktor itu? Jadi untuk istilah outsourcing itu sebenarnya digunakan sebagai alternatif investasi dalam SDM. Nah, outsourcing itu menjadi pilihan yang strategis ketika perusahaan tidak dapat membangun keunggulan kompetitif melalui investasi internal di dalam SDM. Nah, outsourcing dipilih jika yang pertama, perusahaan tidak dapat mengembangkan kemampuan kelas dunia. Jadi dia tidak bisa melakukan pengembangan di dalam internalnya. Terus yang kedua, apabila biaya internal lebih tinggi daripada pembiayaan outsourcing-nya. Terus yang ketiga, ketergantungan berlebihan pada pemasok jadi dapat terhindar. Karena banyak alternatif pilihan untuk perusahaan dalam memilih SDM-nya. Jadi kompetitif ya, kompetensinya dapat, kinerjanya dapat, harga masuk. Ini bisnis banget nih, gitu ya. Jadi baik. Nah, tadi kan pertama kita kan ngomongin investasi di SDM tuh banyak tuh, mulai dari ROI ada terus atau utilitas ya, saya baru tahu ternyata beda dengan bidang saya gitu kan. Nah terus habis itu yang terakhir tadi ya kita ngomongin outsourcing, ternyata outsourcing itu adalah salah satu bentuk investasi juga. Nah kalau investasi dalam training
atau pelatihan dan pengembangan ini sangat inline banget nih dengan pendidikan kejuruan, SMK, Politeknik, Fakultas Teknik, Fakultas apapun itu yang kita ngomongin tentang kejuruan itu kan kita ngomongin training. Gimana gitu? Jadi investasi dalam training dan development dalam hal ini konteksnya adalah SDM ya, karyawan, itu merupakan aspek yang krusial untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dia lebih kompetitif nanti perusahaannya. Terdapat beberapa pendekatan spesifik dalam investasi SDM itu, dimulai dari konsep employability atau kemampuan kerja dari karyawan. Yang berikutnya adalah terkait dengan on the job training atau OJT. Jadi ini merupakan cara efektif untuk meningkatkan keterampilan karyawan sambil mereka melakukan pekerjaan. Metode ini akan melibatkan pembelajaran melalui tugas baru, interaksi dengan rekan kerjanya, atau instruksi mandiri. Nah, pelatihan ini seringkali diremehkan, padahal memiliki dampak yang cukup signifikan pada produktivitasnya. Jadi dia diberikan pengalamannya. Berarti kalau kita ngomongin tentang job training dan sebagainya, berarti manajemennya itu juga harus paham ya. Bahwa itu butuh. Jadi itu adalah manajemennya juga harus menginvestasikan diri atau investasi manajemen. Ada nggak sih Mas? Iya, jadi ada investasi dalam pengembangan manajemen. Jadi itu merupakan isu strategis penting, terutama dalam menghadapi perubahan struktur organisasi yang semakin datar dan partisipatif. Nah, salah satu pendekatannya adalah rotasi jabatan atau rolling, di mana manajer dipindahkan ke berbagai departemen atau fungsi untuk memperluas pengalaman, terus sudut pandang dia terhadap suatu kasus atau suatu permasalahan. Selanjutnya itu yang yang keempat itu misalnya tentang skill excellence. Skill excellence itu kalau dalam bahasa Jawanya itu kan keterampilan yang gansang. Iya. Itu bahasa Jawanya skill excellence, jadul. Nah, ini kan menjadi ini salah satu hal yang sering terjadi ya, karena misalnya kayak Nokia tuh, kenapa bisa tergeser itu kan mereka nggak mau upgrade skill, mereka malah merasa menjadi raja. Nah, menurut Mas itu gimana? Ya, jadi untuk skill excellence ya, jadi kita ketahui saat ini perubahan teknologi itu begitu cepat sekali ya, sehingga akan muncul kompetensi atau keterampilan yang baru yang dibutuhkan. Apalagi kita masuk dalam dunia digital saat ini ya. Nah, terutama di bidang teknik, sains dan profesi, itu perusahaan perlu berinvestasi untuk pencegahan skill excellence tadi, sehingga nanti akan memberikan tantangan teknis, tanggung jawab dan peluang pembelajaran yang baru bagi karyawannya. Terus kan juga kadangkala itu Mas ya. Kalau kita lihat kadangkala suatu karyawan itu sudah merasa bosan atau hopeless, dia nggak punya rasa atau perasaan pikiran bahwa ini saya nggak bisa naik lagi nih karir saya nggak bisa nih, cukup di sini aja, akhirnya produktivitas turun dan sebagainya. Itu kenapa ya Mas ya? Karena kan kayak teman-teman saya, mereka punya misalnya pekerja dari gaji tinggi, pekerjaan lama, tapi alasannya Pak saya nggak bisa keluar, saya harus keluar nih Pak karena saya merasa nggak bisa nikahin lagi. Itu kenapa ya? Jadi ini ada kaitannya dengan istilah plateau karir. Plateau karir. Jadi plateau karir itu terjadi ketika karyawan itu merasa pesimis karena tidak ada peluang untuk promosi atau naik jabatan ke tingkat yang lebih lanjut atau lebih tinggi. Ini juga terjadi apabila karyawan itu tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi dia stuck di situ, sehingga dia akan merasa jenjang karir saya gini-gini doang, nggak bisa meningkat nih. Nah, ini berbahaya karena bisa menyebabkan stres karyawan tidak tempat kerja, resign, sehingga perusahaan rugi harus rekrutmen, mendidik dari awal lagi, prosesnya panjang gitu. Maka untuk mengurangi ini atau plateau karir ini, perusahaan dapat memberikan tantangan yang baru. Jadi intinya itu investasi dalam pelatihan itu tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tapi juga akan mendukung perkembangan suatu organisasi usaha, institusi, gitu ya. Terus supaya dia lebih kompetitif gitu ya. Betul sekali. Jadi supaya nanti
perusahaan yang berinvestasi dalam SDM akan cenderung lebih adaptif dan lebih kompetitif di pasar global. Tadi ini kan kita ngomongin investasinya ada banyak nih. Iya. Nah, kalau investasi itu kan pasti akan juga menimbulkan retensi. Gimana sih kita itu mengatasinya, terus apa aja sih? Retensi ini kan datang dari mana aja ya? Iya. Itu gimana sih? Jadi praktek investasi untuk peningkatan retensi merupakan pokok bahasan kita yang berikutnya. Nah, setelah pertimbangan tadi terkait dengan investasi SDM dan investasi dalam pelatihan maupun pengembangan. Nah, tentu saja, jadi begini, retensi adalah sebuah program penting perusahaan untuk mempertahankan karyawannya. Jadi supaya karyawan itu lebih nyaman, lebih lama lagi di sana, atau bahkan sampai dia masa produktifnya habis itu bisa stay di sana. Maka perlu diketahui bahwa retensi adalah merupakan sejumlah cara yang dilakukan perusahaan agar karyawan itu bisa nyaman atau Comfort lah ya. bisa lama bekerja di sana. Nah, investasi dalam praktek retensi karyawan merupakan upaya penting untuk mengurangi adanya tingkat turnover yang mahal dan bahkan bisa sampai merugikan sebuah perusahaan. Turnover ini juga menjadi momok nih bagi suatu institusi, perusahaan, even universitas. Kalau karyawan kita nyaman, merasa aman, kita nggak perlu investasi banyak-banyak. Bahkan kita tidak perlu memberikan kompensasi atas adanya suatu masalah. Itu betul. Seperti pesangon atau uang berobat, uang untuk rehabilitasi psikologis, dan yang pastinya karena dia nyaman, loyal, produktivitasnya juga meningkat. Jadi investasi dalam praktek retensi itu memang sangat efektif untuk menekan biaya pengeluaran dari suatu perusahaan. Selain itu juga akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mendukung, dan memotivasi karyawannya untuk lebih produktif lagi. Tapi kita kan juga biasanya ada tantangannya ya. Tantangan dalam investasi tenaga kerja itu atau human resources ini kan ada. Kalau misalnya hal-hal ini tuh gimana sih caranya untuk kalau dalam jangka panjang itu ada nggak dampak-dampaknya gitu? Investasi dalam tenaga kerja yang aman secara pekerjaan atau job secure workforce menjadi sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan perubahan struktural. Nah, meskipun praktek downsizing dan PHK sedang marak terjadi, contohnya pada tahun 80-an sampai 90-an, banyak perusahaan terkemuka seperti Southwest Airlines, Harley Davidson, lalu FedEx, malah dia menerapkan kebijakan tanpa adanya PHK pada saat itu. Wow. Ya, jadi dia pengen ngumpulin yang loyal-loyal untuk mempertahankan komitmen dan fleksibilitas karyawannya. Nah, kebijakan ini akan membantu perusahaan tersebut mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah perubahan teknologi yang lagi cepat dan siklus hidup produk yang semakin pendek. Akhirnya sekarang kita tahu sendiri barang dari Harley Davidson still leading. FedEx is the still number one for the packaging logistik. Kayak gitu ya. Selanjutnya itu kita ngomongin tentang law di Indonesia. Kita ngomongin Indonesia nih. Kita ngomongin kalau etika itu terus apa ya, kolegial itu menjadi punya dampak juga nggak sih? Ya, tentu saja. Jadi seperti downsizing, PHK atau pemutusan hubungan kerja itu akan seringkali menimbulkan masalah etika, baik secara personal maupun secara non-personal. Terutama jika dilakukan tanpa mempertimbangkan martabat dan hak karyawannya. Jadi tiba-tiba dipecat nih. Bukan dipecat ya, kalau dalam bahasa halusnya kita ngomong diberhentikan atau diputuskan. Nah, kalau kita ngomongin Jepang, saya kok jadi ingat satu kasus tuh yang ditaruh di ruangan kosong atau apa gitu ya di Jepang, untuk saya masalah perusahaan teknologi kan ya. Nah, menurut Mas itu gimana sih? Jadi seperti hal fenomena tadi sebelumnya, di mana jumlah kerjanya terlalu banyak, maka perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi secara cepat gitu kan. Nah, tetapi karena ada aspek etika tadi, maka perusahaan itu mencari cara. Gimana sih caranya melakukan pemutusan hubungan kerja tapi tidak berdampak etika? Kasus yang Mas tadi singgung itu sebenarnya kasus
Toshiyuki Sakai, yaitu sebuah karyawan di perusahaan games Sega itu, permainan yang sebelum ada PlayStation dulu. Ya, itu permainan saya lah, Sega, Nintendo. Nah, kalau anak-anak sekarang tuh nggak tahu tuh Sega kayak apa gitu. Jadi kalau dia itu tiba-tiba ditawari paket pesangon karena dianggap kerjanya itu di Boston, itu rasanya secara etika tidak bagus di Jepang karena culture-nya dia unggah-ungguhnya kalau di Jawa ya itu sangat dijunjung tinggi. Nah, sehingga ada trik pada saat itu perusahaan menempatkan dia di tempat atau di ruang yang dimana dia tidak dipaksa tidak bisa bekerja. Oke, berarti iya saya ingat itu. Kalau nggak salah dia dikasih ruangan kosong, isinya dia sendiri. Habis itu dia mau nggak mau merasa stres ini. Dia mundur diri. Kasih pesangon tapi. Gitu ya. Ya, jadi intinya dia dipaksa untuk tidak di PHK tapi dipaksa untuk mundurkan diri karena tidak nyaman dipaksa. Dia nggak nyaman. Namanya orang dibuat di satu ruangan sendirian, nggak ada tugas, nggak ada pekerjaan, dia akan jenuh. Oke. Nah, selanjutnya ini kan kita kalau seperti itu, tapi ada satu hal yang membuat saya tadi teringat pada hal yang kan Mas tadi ngomong tentang tradisional, non tradisional investasi itu ya, yang non tradisional, yang modern tadi. Gimana sih? Jadi investasi yang non tradisional atau modern itu yaitu investasi dalam sumber daya manusia meliputi pendekatan yang inovatif, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga membantu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi perusahaan. Nah, ada beberapa contoh investasi modern itu. Yang pertama, investasi dalam mengapresiasi karyawan yang punya kemampuan, kekurangan disabilitas. Ini malah yang perlu di support ya, supaya dia tidak merasa dikucilkan, terbuli dan sebagainya. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah perusahaan seperti 3M itu telah mengembangkan program untuk memfasilitasi kembali karyawan yang disabilitas ke tempat kerja. Jadi karena mungkin kecelakaan kerja, dia tetap ada kepedulian dari perusahaan untuk punya tanggung jawab secara moral pada dia. Karena kecelakaan kerja belum tentu salah dari orangnya, bisa jadi karena mesin, karena lingkungan seperti itu. Jadi belum tentu salah pribadinya. Nah, jadi ada kepedulian dari perusahaan untuk bagaimana memfasilitasi karyawan yang disabilitas supaya tetap bisa berkontribusi dalam perusahaan tersebut. Kalau masalah Kodak juga sama ya? Ya, Kodak juga 3M dan Kodak tentunya. Nah, yang kedua, investasi dalam hal kesehatan karyawan. Jadi di beberapa industri atau perusahaan itu di setiap tahunnya dia akan melakukan general check up untuk karyawannya. Asik tuh. Secara gratis. Jadi enak tuh ya. Jadi mereka bisa perusahaan juga tahu nih kondisi kesehatan. Karena di dalam general check up pun juga kan cuma bajunya doang, tapi secara mental perusahaan juga tahu nih. Ini harus diapain, harus istirahat. Jadi itu juga sebagai dasar kebijakan, biasanya perusahaan mengadakan family gathering untuk supaya reduce stress karena bertemu dengan family, kolegialnya tercipta. Ada investasi yang lain? Ada harusnya. Jadi di negara maju program kesehatan fokus pada ini pengurangan kebiasaan merokok karyawannya. Sulit tuh di Indonesia. Nah, nggak cuma di Indonesia ya, tapi ada di banyak kan. Ya kita mengurangi rokok, tapi kita akan mengurangi devisa negara. Betul. Jadi yang simalakama. Iya. Terus yang ketiga gimana? Yang ketiga terkait dengan rekrutmen kontrasiklus atau counter-cyclical. Beberapa perusahaan memanfaatkan masa resesi untuk merekrut manajer dan profesional untuk bekerja dengan biaya yang lebih rendah pada saat resesi. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan membangun cadangan tenaga kerja yang berkualitas untuk kebutuhan di masa yang akan datang, terutama ketika pesaingnya sedang tidak aktif merekrut SDM. Nah, selain itu, rekrutmen kontrasiklus ini dapat membantu menyeimbangkan distribusi usia tenaga kerja regenerasi. Nah, untuk wrap up-nya itu berarti ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi strategis. Itu ada banyak. Iya.
Kalau menurut Mas Fuad itu sendiri, faktor-faktor itu memang penting ya. Iya, harus tahu gitu. Siap sekali. Jadi betul sekali, Mas. Semoga nanti bermanfaat juga bagi pemirsa di rumah bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat desain investasi strategis, terutama dalam hal ini adalah SDM, serta pendekatan investasi spesifik yang dapat membantu mencapai tujuan strategis organisasinya. Investasi dijelaskan secara spesifik dalam pelatihan dan pengembangan SDM tadi, dimulai dengan investasi dalam employability atau kemampuan kerja dari karyawan di masa depan. Investasi dapat dirupakan dalam praktek ketenagakerjaan, termasuk praktek yang meningkatkan retensi dan mengurangi adanya turnover tadi. Jadi kalau bisa dibilang ya teman-teman ya, investasi itu nggak cuma di barang, nggak cuma di cinta, nah tapi juga investasi itu bisa ya di dalam sebuah usaha atau sebuah industri itu adalah di dalam pengembangan human resources. Iya. Supaya dia loyal, dia kompeten, dia nggak kemana-mana, jadi juga merasa memiliki. Iya. Nah, sehingga secara strategisnya dia bisa mengadopsi ya perspektif bahwa SDM itu tidak hanya kita mengeluarkan cost, tapi itu juga investasi. Iya. Retensi juga bisa, PHK juga bisa dikurangi. Nah, mungkin itu tadi ya Mas ya, mulai dari retensi dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa bilang bahwa investasi ini sangat penting, tapi jarang orang mengetahuinya. Betul. Misalnya, jadi mungkin ya kita harap nanti teman-teman pemirsa semuanya ini bisa kalau pas jadi pengusaha, jadi manajer, jadi CEO, jadi direktur gitu kan kayak teman saya Pak Ansori itu kan udah jadi CEO tuh. Nah dia juga bisa nanti dia belajar tuh, bukan belajar doang sih, dia udah menerapkan gitu. Jadi gimana cara retensinya, gimana, dan itu juga bisa tuh gitu ya. Mungkin terakhir saya mau menyarankan juga bahwa terkait dengan investasi SDM itu tidak hanya di lingkup atau di lingkungan industri, bahkan di universitas atau di dunia pendidikan itu sangat penting. Benar. Paling bermasalah itu pengembangan atau investasi di dunia pendidikan karena jarang difikirkan atau jarang diprioritaskan. Sehingga saya menyarankan yang pertama perlunya adopsi perspektif investasi atau pandangan sudut pandang investasi dalam SDM terutama di dunia pendidikan. Terus yang kedua perlu adanya usaha dari universitas untuk retensi pegawainya, dosen maupun tendian. Yang ketiga, perlu ada pemikiran untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya pemutusan kerja. PHK gitu ya. Terus yang keempat, itu pengembangan program terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini juga masih jarang di dunia pendidikan dan universitas. Mungkin hanya kampus besar-besar lah ya. Padahal itu sangat penting sekali, apalagi terkait dengan kesehatan. Terus yang kelima, perlunya adanya pendekatan investasi yang terkini, yang sedang tren gitu. Dan terakhir, perlu adanya perhatian khusus terkait dengan etika dalam praktek ketenagakerjaan, yang seringkali tidak dilakukan atau dilakukan. Ya biasanya kalau udah menjabat itu lupa tuh kalau semuanya harus tapi tidak semua. Kayak gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Fuad. Ini cukup panjang. Ini cukup, kalau kita bisa bilang ini nggak cuma daging aja, ini daging, tulang, kulit, kita dapat semua. Mulai dari depan, mulai dari dalam sampai keluar kita dapat semuanya. Terima kasih Mas Fuad. Nanti kita akan lanjut lagi diskusi dengan topik-topik yang berbeda lagi di stand podcast selanjutnya. Jadi jangan lupa ya, nanti stand podcast selanjutnya kita akan ada lagi nih, mungkin bisa dengan Mas Fuad atau dengan yang lain. Oke, sampai ketemu selanjutnya. Bye bye.